Jadi ada halusinasi AI, bias data, keterbatasan pengetahuan, dan kehilangan suara personal. Nah, ketika teman-teman menggantungkan semuanya pada AI, itu identitas teman-teman akan hilang. Pemikiran teman-teman, kreativitas, ya daya kritisnya teman-teman itu akan hilang. Terus apa yang ingin teman-teman sampaikan di penelitian itu bisa hilang karena tertutupi oleh halusinasi, bias, dan keterbatasan pengetahuannya mereka. Halusinasi itu kan bisa terjadi karena keterbatasan data. Nah, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini mungkin lebih ke diskusi sih sama teman-teman mahasiswa ya, karena yang di undangan itu teman-teman ini kan kebanyakan mahasiswa S2 ya, S2 di Kota Malang. Jadi mungkin saya harap sedikit diskusi ini bisa membantu teman-teman dalam hal mengerjakan karya ilmiah yang seringkali teman-teman buat dan dilaporkan untuk tugas di kehidupan akademiknya teman-teman. Sebelum dimulai mungkin sedikit diskusi. Sebenarnya AI ini sudah lama, cuman karena adanya generatif AI, itu AI ini dibilang super lah, meskipun dalam pengembangannya akan dibuat lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman sebenarnya sudah menggunakan AI ini jauh sebelum datang ke Malang mungkin ya. Jadi semenjak teman-teman menggunakan, mungkin di kebanyakan usia 25-an lah. Kalau 25 ini menurut saya sangat sering lah menggunakan AI, terutama kayak menggunakan Google Map ya. Google Map itu sebenarnya kalau dari konteks AI, dia itu juga AI. Cuman dia bersifat yang hanya bisa mengerjakan satu tugas. Gitu loh. Jadi menunjukkan kemana, membantu teman-teman kemana tujuan teman-teman. Jadi teman-teman misal mencari ke kafe ini lah, tempat pertemuan kita malam ini. Kalau ada yang nggak tahu, mesti kan menggunakan Google Map lah. Terus ada lagi menggunakan Waze yang ada di Android, di iPhone. Nah, itu sebenarnya AI juga. Jadi mereka itu mengumpulkan data dan memberikan petunjuk. Itu sebenarnya sudah menggunakan AI. Cuman ada lagi tingkatan AI berdasarkan kemampuannya itu di generatif. Generatif itu yang lebih populer saat ini digunakan karena seringkali digunakan untuk membuat konten, membantu perkuliahan, membantu menyusun tugas-tugas, bahkan membantu bukan hanya skill akademik. Kadang ibu-ibu rumah tangga itu ataupun anak-anak sekolah itu kalau sudah malas bertanya pada kakaknya misal ke orang tuanya, mereka menggunakan AI ini untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi kayak tolong pecahkan masalah ini gitu kan, soal ini, dia akan memberikan solusi tahapan. Nah itu generatif. Jadi dia itu memiliki kemampuan untuk berpikir atau melogikakan permasalahan-permasalahan yang diberikan kepadanya. Jadi dia generatif, membuat seperti itu. Nah dalam pengembangannya akan dibuat AI itu lebih powerful sebenarnya. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah melihat film yang beberapa lagi populer, terutama di di genre sci-fi, ya itu mungkin yang populer zaman dulu itu Terminator. Nah Terminator itu kan musuhnya robot. Nah ke depan itu mungkin akan dibuat sepintar itulah. Jadi dia bisa otomatis menggerakkan kehidupan itu secara data yang dia tambang. Banyak sekali pengembangan AI, kayak di Cina mungkin sekarang saat ini sedang mengembangkan mainan berbasis AI. Jadi ketika anak sedang bergerak seperti ini, robotnya harus merespon seperti apa mainannya seperti itu. Nah itu sudah mulai dikembangkan di beberapa negara, mungkin negara-negara maju juga sedang mengembangkan hal itu. Nah terus kemudian di sini saya akan menyampaikan sedikit materi terkait ini AI dan mahasiswa dalam penulisan ilmiah. Mungkin ini semacam panduan aja. Jadi gimana teman-teman bisa mengerjakan karya ilmiah
dengan menggunakan AI. Ya, terus ini slide pertama. Jadi di era penulisan saat ini, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi sama teman kita moderator itu, bahwa tidak ada tulisan yang tidak berkaitan dengan AI. Nah, itu mungkin memang benar karena saat ini kan dengan adanya AI itu sangat terbantu lah. Teman-teman nggak perlu lagi berpikir, mencari ide, berdiskusi gitu, nggak, ketika lagi mentok gitu kan, bisa bertanya pada AI. Tapi yang perlu teman-teman apa ya, nanti saya sampaikan batasan-batasannya. Jadi di AI itu memang tidak semuanya benar. Kadang mereka itu juga melakukan halusinasi. Jadi berupaya menjawab pertanyaan teman-teman yang belum tentu itu ada datanya, ada risetnya atau kebenarannya. Itu pernah, mungkin teman-teman kalau pernah update juga, Wamenristek Dikti itu, Profesor Stella itu juga pernah mengetes. Kelas profesor mengetes AI itu jawabannya juga salah karena dia mengetes dengan halusinasi, bahwa ada nggak penelitian seperti ini gitu. Kalau nggak saya lupa itu, dia statement seperti itu. Dia membicara tentang bidangnya, profesinya dia, dan ternyata AI pun menjawab dengan halusinasi juga. Ada dengan rumusan seperti ini. Jadi sama-sama halu. Gitu. Halu dijawab dengan halu. Ini seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman menggunakan AI, tetap satu yang dipegang, bahwa AI itu bukan apa ya, rujukan utama. Tetap teman-teman yang mengendalikan. Jadi ibaratnya itu teman-teman itu sebagai pemimpinnya, AI itu cuma asisten. Jadi jangan pernah menggantungkan semuanya pada AI. Jadi mungkin teman-teman lagi sumpah disuruh dosennya buatkan jurnal misalkan, di S2 kan banyak sekali untuk bikin jurnal gitu kan, langsung dengan serta-merta bilang, bikinkan saya jurnal gitu. Ya, tidak ada panduan, tidak ada apa gitu kan. Ya itu dia akan halu ya kebanyakannya, karena tidak ada apa namanya, panduan. Dia juga bingung lah, ini mau dibikin kayak apa gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kan sesuai yang saya sampaikan di prinsip utama yang di bawah itu, teman-teman tuh jangan pernah sekali-sekali ya kan mencoba hal yang saya sampaikan tadi terus disampaikan ke dosennya, karena benar-benar imajiner kadang tanpa ada batasan. Nah, untuk optimalisasi batasan itu teman-teman juga harus paham cara menggunakan AI. Nah, di sini kita itu mau berdiskusi soal itu malam ini ya. Kemudian ini, kenapa sih memanfaatkan AI dalam penulisan? Ini ada 5. Jadi bisa membantu teman-teman dalam ideasi topik. Kan teman-teman ini berasal dari berbagai jurusan. Itu kan mesti memiliki spesifik ide atau spesifik ketertarikan dalam penelitian. AI di sini bisa membantu teman-teman dalam membuat kerangka penelitian, itu sangat membantu. Kemudian dia juga bisa membantu teman-teman dalam menyusun literasi. Jadi review literatur seperti jurnal-jurnal penelitian terdahulu, dia bisa sangat membantu. Jadi ketika teman-teman misal mencari penelitian ini sudah ada atau belum, itu akan sangat membantu teman-teman sesuai dengan bidang ketertarikannya masing-masing. Kemudian setelah dilakukan itu bisa membantu juga dalam membantu penyusunan ide atau paragraf kasar. Kalau sudah ketemu itu kan teman-teman sudah mulai menentukan lah. Nah, menentukan itu juga mereka juga bisa membantu editing. Jadi biarnya menyusun agar tulisan ini misal bisa sesuai dengan gaya bahasa karya ilmiah. Kan kadang-kadang kan kalau menulis itu kan dosen tuh, terutama teman-teman yang pernah di S1 itu kan pernah tulisan, oh ini terlalu banyak pendapat opininya, kurang kutipannya, kurang citasinya gitu kan. Pernah menemukan hal seperti itu kan. Nah, di sini dia bisa membantu gitu. Jadi mungkin bisa meminimalisir kesulitan teman-teman dalam menghadapi dunia perkuliahan. Jadi dalam menggunakan AI ini, teman-teman harus memberikan ini tiga pilar lah di sini ya. Jadi harus menanamkan konteksnya. AI itu harus seperti apa, gitu kan? Harus berperan sebagai apa? Kalau di sini saya mencatatkan, karena saya sebelumnya tidak tahu kalau ini mahasiswa S2, saya tulisnya semester 5 jurusan teknik informatika. Ya kan, kali 1 ya. Kalau S2 kan nggak mungkin sampai semester 5 ya. Mungkin semester 4 udah lulus ya. Seperti itu. Jadi ada konteks di mana dia itu menjadi apa dan latar belakangnya seperti apa. Jadi dia nggak bingung gitu. Saya itu berperan sebagai apa, sebagai asisten apa gitu. Kan ingat ya,
AI itu asisten, kan? Bukan teman yang dia bisa memberikan solusi. Mereka hanya membantu teman-teman dalam mengerjakan sesuatu seperti itu. Nah, kemudian setelah memberikan peran, teman-teman juga memberikan tugasnya. Jadi tugas ini bisa macam-macam. Bisa teman-teman suruh buatkan draft, carikan literasi, editkan paragraf ini, gitu kan? Terangkumkan paragraf ini. Jadi ada tugas yang dia berikan setelah peran itu, gitu kan? Kemudian ada batasan. Nah, batasan ini sangat penting. Jadi biar dia tidak itu tadi halu tadi. Jadi kalau nggak dikasih batasan, dia akan mungkin tidak akan malah memberikan rekomendasi. Gitu. Jadi kalau misal tiga pilar ini, tiga elemen ini digabungkan, itu di promnya itu akan menjadi seperti ini. Saya adalah mahasiswa semester 5 jurusan informatika. Buatkan saya esai tentang AI dan keamanan cyber. Nah, gunakan bahasa akademik. Nah, itu kan. Bahasa akademik dan berikan 5 poin utama. Ini akan ditayangkan jadi esai, emang. Esai dengan gaya bahasa. Cuman di sini masih lemah gitu. Karena apa? Karena tidak ada sumber literasinya. Karena ini cuma contoh ya. Jadi kalau pada akhirnya nanti pada prakteknya, teman-teman harus batasan itu jelas. Memberikan batasan-batasan itu syarat, ibaratnya mungkin di perkuliahan itu ada syarat wajibnya lah, yang harus dipenuhi. Misal harus literasi gini, menggunakan apa reference, atau apalah. Atau gaya penulisan bahasa, mungkin sekarang udah gak KBBI ya, mungkin apa ya, PUEB ya kalau nggak salah ya. Ya mungkin seperti itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak gitu. Seperti itu. Jadi batasannya itu yang diberikan juga jelas. Sehingga hasilnya pun akan sesuai dengan kita arahkan. Karena kita yang sebagai pengarahnya. Seperti itu. Tentang selanjutnya ini. Nah, ini yang harus benar-benar teman-teman pahami. Jadi ada halusinasi AI, bias data, keterbatasan pengetahuan, dan kehilangan suara personal. Nah, ketika teman-teman menggantungkan semuanya pada AI, itu identitas teman-teman akan hilang. Pemikiran teman-teman, kreativitas, ya, daya kritisnya teman-teman itu akan hilang. Terus apa yang ingin teman-teman sampaikan di penelitian itu bisa hilang. Karena tertutupi oleh halusinasi, bias, dan keterbatasan pengetahuannya mereka. Terus kenapa seperti itu? Karena halusinasi itu kan bisa terjadi karena keterbatasan data. Selama ini kayak misal teman-teman mungkin nggak asing dengan ChatGPT ya. ChatGPT itu menghimpun data dari 2003 ke belakang, ya kan? Nah, dari 2004, 2005 sampai 2006 terbaru ini dia nggak punya data. Jadi apa yang teman-teman perintahkan itu akan berdasarkan datanya mereka. Jadi data-data yang ada di 2003 ke belakang, penelitian lah, gaya penulisan lah. Nah, sedangkan kan kampus teman-teman ini kan selalu update gitu loh. Selalu memperbaiki penulisan, memperbaiki gaya gitu kan. Menciptakan syarat-syarat terbaru. Nah, itu kalau teman-teman nggak mengoptimalisasi itu, tidak tidak memberikan petunjuk terkait itu, ya dia akan mengalir sesuai dengan data yang dia punya, pengalaman yang dia punya, gitu loh. Terkait etika dan integritas akademik. Kenapa kok ini penting juga? Karena ada etika penggunaan AI. Ya kan, nggak semua kampus itu, ya mungkin kalau dulu sih masih masih tabu. Tapi kalau sekarang mungkin saya lihat mungkin sudah terbuka karena banyak yang menggunakan AI dan sangat terbantu lah dengan ini. Jadi teman-teman harus mengerti terkait kebijakan kampus masing-masing. Ya kan, di sini ada UB, UM, UIN, Wisma, ya itu kan memiliki kebijakan AI, penggunaan AI masing-masing. Nah, itu teman-teman harus juga pelajari sebatas mana AI bisa digunakan di penelitian, karena takutnya teman-teman itu tadi nggak bisa menuangkan idenya gitu.
tidak bisa apa namanya, mengeluarkan potensinya yang dari beberapa semester, dari awal sampai mungkin semester 5 lah kalau tadi bilang untuk S1. Kalau S2 mungkin semester 3 sudah bisa berpikir kritis. Itu tetap harus mempertahankan inilah daya kritis, karena mau nggak mau di dunia akademik itu kan pemikiran yang tetap jadi nomor satu lah ya, mungkin ya. Jadi idenya apa, kebakarannya seperti apa, itu kan nggak bisa digantikan oleh mesin sampai saat ini. Dan analisisnya itu akan berbeda. Kemudian transparansi, nah ini biasanya kalau mungkin di beberapa produk medsos itu sekarang kan sudah ada batasan. Jadi ketika dia memang produksi AI harus mencantumkan kode, ada tulisannya AI, created by AI. Nah itu. Nah ini juga harus dicek ketika teman-teman, ketika itu dibantu oleh AI, ini pencantumannya gimana gitu. Takutnya nanti kan ketika di scanning, oh misal gini, misal Mas Saipur ini kan bikin apa ya, makalah jurnal udah jadi, pure semua di AI ya kan, ya terus tiba-tiba dosennya gini, saya mau ngecek jurnalnya Mas Saipur nih gitu. Dia tanya juga ke AI kan, wih itu garapan saya kan gitu, kan sama-sama menggunakan AI gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Karena kalau tidak ada peran manusianya, ya itu akan mudah banget sekali itu. Apalagi di sini ada AI, anti AI, otomatis lah kayak zaman dulu virus antivirus itu kan selalu berdampingan. Jadi AI ini anti AI-nya juga ada gitu kan. Jadi ketika teman-teman bicara, oh saya bisa menggunakan AI ini powerful lah, terus tiba-tiba dosennya itu pakai anti AI lah gitu kan. Oh ini ketahuan ini pengguna. Oke lah ini apa namanya, plagiat ya, plagiat kalau di kampus itu plagiat, oke lah bisa tertutupi lah, tidak ada nol gitu kan. Tapi ketika dicek penggunaannya bisa sampai 90% gitu ya. Juga teman-teman kan juga harus transparan jika menggunakan AI gitu loh. Nah itu kan teman-teman juga harus paham lah kebijakan kampusnya itu seperti apa, terus publikasi jurnalnya itu seperti apa, itu biar tidak merugikan teman-teman. Terutama kan S2 ini kan lebih banyak ke penelitian lah. Kalau S1 kan mungkin ke penulisan, ya. S2 ini kan lebih ke penelitiannya gitu. Seperti itu. Terus kemudian ini tips menggunakan AI. Nah, mungkin tips dari saya ini, jadi verifikasi manual. Jadi ketika teman-teman bisa bertanya terkait ide, terkait apa namanya, jurnalnya gitu, teman-teman jangan langsung percaya gitu loh. Langsung cek lagi gitu loh. Oh dia merekomendasikan ini misalnya Rohman gitu kan, Rohman dari universitas ini. Kadang dia juga itu tadi halu gitu loh. Jadi teman-teman harus benar-benar cek ketika direkomendasikan ini, terutama AI yang gratisan, yang belum berlangganan. Nah itu yang berbahaya. Ya, yang menggunakan berarti itu yang bahaya. Soalnya gitu kadang bikinkan esai gitu kan dengan tulisan akademik, ya gitu. Jadilah itu dengan kutipan citasi yang benar-benar bagus lah. Nah, teman-teman terus karena biasanya mahasiswa dulu kan, kalau saya di S1 dulu ya itu SKS itu sistem kebut semalam ya kan. Satu malam mau nggak mau harus jadi gitu kan. Nah itu kalau sekarang kan pakai AI mungkin nggak sampai sejam lah, mungkin 1 jam lah itu selesai lah. Esai jurnal itu bisa selesai, tapi nggak ada verifikasi manual. Nah itu yang bahaya. Kadang itu apa namanya, jurnal penelitian itu nggak ada, jadi benar-benar cuman halusinasi gitu, imajiner lah ya, bahasa mungkin imajiner, cuman yang diada-adakan. Terus gunakan juga struktur yang bagus, jadi bukan hanya konten, jadi ada isi pemikiran, analisis, dan argumen yang tetap berasal dari teman-teman. Jadi konten itu tetap jangan dibiarkan konten ini kan hasil ya. Saya bicara konten ini bukan konten medsos, bukan tapi hasil yang direkomendasikan oleh AI. Itu konten. Nah itu harus teman-teman evaluasi. Jangan dibiarkan tadi. Takutnya itu tadi halu, bias, ya kan? Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya jangan teman-teman kalau mungkin bicara artikel terus kemudian foto-foto di medsos itu kan banyak banget itu. Kadang yang mungkin ya kita nggak bilangnya oknum lah,
Oknum itu cuma bisa menggunakan AI tanpa tahu sebenarnya kalau menggunakan AI itu harus mencantumkan, harus transparan itu tadi, harus mencentang bahwa ini dibuat oleh AI, ini disusun oleh AI gitu. Jadi supaya netizen itu juga teredukasi. Gitu. Mungkin di atas generasi teman-teman yang belum begitu memahami AI, itu akan menganggap hasil konten-konten AI itu kadang real gitu loh, benar-benar terjadi. Padahal itu juga kadang juga mungkin ya ini beberapa kali melihat itu konten-konten di media sosial itu kadang itu memang benar gitu ya, memang benar seperti itu, cuman kan disusun ulang agar lebih baik lah, kayak clipper gitu kan, ya, mungkin disusun ulang agar lebih baik. Tapi kan ada juga yang memang dia tuh meng-create gitu loh, untuk yang kreativitas gitu loh. Jadi bisa kayak kemarin tiba-tiba ada hiu di banjir Sumatera gitu kan, bayangkan hiu di tanah, apa namanya, air tanah gitu kan, itu kan kayak kamu mungkin gitu loh. Tapi itu ada video itu tersebar gitu kan. Terus mungkin yang ya mungkin ini kasusnya di umur 35 ke atas lah ya, tanya ya, sempat WA ke saya, Mas ini bener tak ada hiu di lepas gitu kan, ya kan secara logika kan nggak mungkin ya, orang itu hidup di laut lah tiba-tiba ada hiu. Terus kemudian ada harimau harimau yang menyelamatkan diri itu pernah ya teman-teman lewat di sosial media teman-teman nggak? Itu kan sebenarnya kan ada tulisannya AI gitu kan di generate AI di bawah itu, kadang kan dipotong sama dia, sama oknum-oknum lah saya bilang kayak gitu. Makanya kadang verifikasi manual itu penting untuk mencegah hal-hal yang itu tadi yang membuat bias informasi. Kemudian ini jangan pernah bahasa mentah ini tadi ya, bahasa mentah kan parafrase dan edit ya. Ini juga penting edit ini kan, masukkan karakter penulisan teman-teman gitu. Ini biasanya teman-teman yang suka bikin buku. Kadang cuma udah ada nih idenya, nah, tinggal stylenya gitu kan. Style penulisnya itu kan tulisan teman-teman bukan gitu kan, kelihatan. Oh ini tulisannya AI gitu kan. Ini tulisannya si Hainor gitu kan. Akan kelihatan gitu. Jadi ketika membuat itu tadi karya ilmiah, jangan lupa itu tadi ya, verifikasi manual, kemudian membuat struktur yang bagus, dan parafrase dan editing ini terakhir penting lah. Kalau guru saya dulu yang teman diskusi lah, itu selalu bilang gini, humanize itu memanusiakan karya itu sangat penting, karena mau nggak mau A itu bukan apa ya, kalau ibaratnya kalau di Kalimantan saya dulu panacea gitu, obat segalanya gitu, bisa mengatasi segalanya. Tapi dia itu cuma asisten gitu ya, membantu kinerja kita. Ibaratnya kalau teman-teman itu ketua, semua itu punya sekretaris. Nah, A itu perannya seperti sekretaris itu, membantu pekerjaan utama teman-teman. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, mungkin ini sudah saya sampaikan tadi kan. Jadi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus teman-teman pegang itu di sini. Jadi meminta struktur, saran itu boleh, tapi tetap keputusan ada di tangan teman-teman. Jangan pernah memberikan keputusan itu pada AI. Ya. Gunakan atau tidak, itu bergantung teman-teman. Pengendalinya semua teman-teman, bukan AI-nya. AI itu hanya memberikan saran lah, sebenarnya saran aja. Mau dipakai enggak tetap harus teman-teman edit, harus teman-teman verifikasi, harus teman-teman atur ulang. Karena ya kan berbeda gitu. Mungkin dosen yang sudah dekat sama teman-teman, sudah paham tulisan teman-teman akan nanti curiga. Oh ini kok tulisannya sudah mulai berubah ini, antara dia meningkat kemampuannya atau menggunakan cara lain kan gitu. Kemudian ini selanjutnya contoh. Nah ini mungkin bisa teman-teman cobalah. Jadi di sini ada contoh ya penggunaan AI. Nah, ada penulisan literatur, jadi teman-teman kalau menggunakan literatur bisa ke konsensus. Itu banyak sekali penelitian-penelitian juga, ada eksplisit juga. Contoh promnya juga saya berikan di situ biar membantu teman-teman. Nah, contoh ini pun jangan pure teman-teman copy paste terus gunakan untuk apa ya, untuk seterusnya. Tapi teman-teman harus
bisa mengcustom gitu loh, sesuai dengan panduan yang teman-teman pahami. Kalau saya diskusinya itu tadi, berikan perannya apa, tugasnya apa, batasannya seperti apa gitu. Kemudian untuk penyusunan outline, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek mungkin. Nah, itu bisa. Kemudian untuk parafrase, jadi kan setelah mungkin karena untuk menghindari plagiat lah, ini ada parafrase perbaikan, itu bisa pakai Quillbot biasanya. Kalau teman-teman bisa menemukan yang lain, mungkin bisa dicoba lah. Ini cuma rekomendasi saya yang pernah saya gunakan. Kemudian ini, ya ini, yang terakhir ini adalah verifikasi dan cek plagiarisme. Di situ mungkin teman-teman paling sering menggunakan Turnitin ya kan. Mungkin beberapa kampus besar menggunakan Turnitin, dan habis semua lah. Nah, di situ juga ada satunya lagi itu GPT-0. GPT-0 ini ibaratnya anti AI gitu. Jadi dia bisa mengecek seberapa penggunaan AI teman-teman gitu kan. Bisa 90%. Nah, kalau Turnitin mungkin lebih ke plagiat ya kan. Yang ini satunya ini, yang ini untuk ngecek AI-nya gitu lah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini sedikit prompt yang bisa teman-teman gunakan. Jadi mungkin menggunakan prompt sakti lah ya. Jadi cara membuat prompt itu seperti ini. Jadi karakter, terus request, example, adjust ini berikan adjust ini apa ya, saran lah, extras itu tipe dulu baru extras. Jadi dari C ke R, E, A, T, E gitu ya. Jadi kayak jarum jam lah, bacanya dari C. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu dalam menggunakan AI dalam sehari-hari. Mungkin sedikit itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya tentang pemaparan yang sudah dipaparkan oleh narasumber tadi. Mungkin saya buka 3 pertanyaan. Mungkin bisa di depan. Langsung aja. Langsung aja. Kedengeran kan? Oke. Silakan Bang. Jangan duduk ya kamu. Duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Magnus Kutumansaka. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Unisma. Nah, ini saya tanyakan, mungkin saya itu kan sering menggunakan ChatGPT ya. Kalau saya gunakan ChatGPT itu, saya menemukan ide yang unik, tapi untuk menyempurnakan kata-kata itu saya menggunakan ChatGPT. Nah, itu dalam penulisan karya ilmiah kan itu sudah bagian dari penulis. Nah, yang saya ingin tanyakan mungkin simpel, bisa tidak AI ini masukkan dalam daftar sebagai penulis dalam karya ilmiah? Itu yang saya autornya sudah ganti dosen. Oh gitu Mas. Pertanyaannya mungkin langsung dijawab oleh narasumber kita. Ya, jadi gini, kalau soal sebagai penulis ChatGPT itu tadi loh. Jadi teman-teman tuh harus tahu kebijakan dari kampus seperti apa, gitu loh. Dan teman-teman juga harus transparan ke dosen, gitu kan. Ya mungkin kalau dosen-dosen sekelas dosen baru lah ya, yang baru-baru sudah tidak terdistraksi oleh AI, itu mungkin sudah paham, oh teman-teman menggunakan AI, jadi mungkin akan memberikan saran. Nah, untuk dosen-dosen yang mohon maaf yang sudah berumur, mungkin kan masih belum ada yang paham gitu kan. Nah itu seperti apa, teman-teman juga harus transparan. Makanya di etika tadi kan harus transparan gitu, dan harus menyesuaikan kebijakan kampus seperti apa gitu. Karena kalau dari penulisan, kenapa ChatGPT itu sebenarnya boleh nggak sih dimasukkan ke penulisan? Kalau saya pribadi, menurut pendapat saya gitu, untuk apa yang saya yakini itu ya enggak lah, itu tulisan teman-teman. Karena apa? Karena kalau sesuai dengan diskusi yang kita lakukan malam ini, dia itu sebagai asisten gitu. Ide itu ada di siapa? Teman-teman, gitu kan? Teman-teman yang ngasih peran, dia harus seperti apa, harus melakukan apa, harus memberikan tugas apa, dia yang mengerjakan, oke lah. Tapi setelah itu kan teman-teman harus melakukan verifikasi, harus melakukan verifikasi data, ngecek lagi gitu kan, harus menyusun ulang gitu kan.
nggak mungkin lah apa namanya, kayak ibaratnya gini, minum obat itu kan sekali kan nggak mungkin langsung sembuh gitu kan, kayak gitu kan. Ya kan ada proses berkali-kali gitu kan. Nggak mungkin lah teman-teman melakukan menyusun kayak itu tadi apa ya, penelitian lah ya, penelitian teman-teman langsung sekali prom gitu langsung jadi gitu kan, nggak mungkin. Kok sakti banget gitu kan, dia bisa memprediksi keinginanmu gitu kan, nggak, mesti ada beberapa kali percakapan lah, beberapa kali prompting, beberapa kali penugasan. Kayak dosen pun mengharapkan kalian jadi lulusan kayak tadi masnya mending lulusan alumni Unisma, kan nggak mungkin cuma ngasih sekali tugas terus selesai terus sesuai dengan ekspektasi saya langsung tak lulusin kamu jadi mahasiswa, kan nggak mungkin, kasih tugas lagi kan gitu. Lah sama prosesnya seperti itu. Kalian yang harus mengapa ya, mengkoordinir lah pemerintah seperti apa sesuai dengan panduan yang kalian inginkan gitu. Sesuai dengan karaktermu gitu. Sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan penelitianmu, pandanganmu, seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi kalau jawaban saya jadi enggak lah, nggak bisa lah seperti itu. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan itu enggak. Dan menurut keyakinan saya juga nggak mungkin lah Pak, tidak ada campur tangan teman-teman di selanjutnya gitu. Sekali prom jadi itu nggak mungkin. Mesti ada prom-prom selanjutnya gitu. Ada tugas-tugas yang selanjutnya diberikan agar menjadi penilaian itu jadi sempurna lah, sesuai dengan pemikiran teman-teman, gaya tulisan teman-teman gitu kan, seperti itu. Selanjutnya Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya. Saya biasa dari sini aja. iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kemudian tadi dipaparkan berkaitan dengan cara menggunakan dalam ruang akademik, saya hanya tertarik pada satu kata, yaitu berhalusinasi. Oleh karena saya juga hari ini akan berhalusinasi dengan AI. Kenapa kemudian akhirnya saya harus berhalusinasi dengan AI? Sudah banyak fakta di lapangan yang menunjukkan dengan AI kita bisa memudahkan untuk membuat sesuatu yang kita inginkan, baik itu foto, grafik maupun juga visual. Bahkan tiga konteks yang tadi saya sampaikan itu kan juga tidaklah asing dalam ruang akademik. Artinya apa? Bahwa hal itu juga seringkali digunakan. Mungkin grafik dalam penggunaan untuk mentabulase data. Itu yang pertama, Kak. Yang dalam hal ini saya ingin mengembangkan halusinasi saya dengan jawaban-jawaban yang nanti mungkin akan dijawab secara langsung oleh Cak Imad ya. Yang pertama, Cak ya, saya kepengen mengetahui AI itu tidak hanya sebatas AI itu saya gunakan menulis, tapi saya dapat menggunakan AI untuk mencari cuan. Rasa-rasanya dengan perkembangan teknologi, muara daripada kepentingannya atau kebutuhannya ke depan itu dia gunakan untuk bisa mendapatkan pendapatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga sering kali bingung apakah kemudian AI yang tadi dikatakan bahwa tidak semuanya yang direkomendasikan itu benar, karena boleh jadi ketika form yang kita buat itu tidak cukup jelas ya, maka jawabannya pun juga akan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh karenanya, apa kira-kira AI yang bisa kita gunakan untuk nambang data? Apakah memang AI sama sekali tidak punya kekuatan untuk melakukan pencarian dan hingga kemudian memberikan rekomendasi data? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya ingin juga jawaban berkaitan dengan bagaimana kita itu bisa mengidentifikasi konten AI yang bentuknya grafik, visual, foto, bahkan naskah. Terutama hari ini kalau kita ketahui ya, di sosial media banyak salurannya menggunakan sosial media, sehingga kita itu akhirnya
dibodohi ya dalam tanda kutip, padahal itu adalah karya AI yang tidak sebenarnya seperti halnya pernah yang dilakukan oleh Times Indonesia ya saat melakukan cek fakta di Thailand bahwa pernah ada kehidupan manusia yang punya leher panjang ya. Ternyata itu kan ketika di cross check gambarnya itu diproduksi oleh AI. Nah, cara-cara begitu kita harapkan dan kita butuhkan untuk apa namanya, kita punya pagar informasi ya, kalau boleh saya bahasakan pagar informasi, sehingga kita tidak mudah apa namanya tergiring oleh informasi bias yang tadi disampaikan. Mungkin itu Cak beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Oke, satu-satu dulu ya, mungkin yang terkait cara menggunakan AI agar bisa cuan, gitu kan? Sepertinya kan itu tadi gitu ya. Karena audiennya orang-orang miskin. Ustadz Afin. Jadi gini, cara menggunakan AI bisa cuan itu kan tergantung teman-teman gimana meminta dia untuk apa ya, teman-teman kan pasti punya kreativitas lah. Ya, yakin lah teman-teman mesti unggul di salah satu bidang lah, mungkin di seni, di gambar, di analisis gitu kan, ataupun di marketing gitu kan. Nah, kalau bisa teman-teman itu bisa mengoptimalkan daya kreativitasnya teman-teman menggunakan AI. Jadi ketika mungkin teman-teman ini suka gambar gitu ya, suka gambar, jadi teman-teman kan berimajinasi lah, kayak mungkin yang tadi sempat disampaikan, berimajinasi. Saya mungkin menggambarkan suasana kota yang futuristik gitu kan, teman-teman itu bisa aja gitu. Tulis saja futuristik, kemudian jadikanlah sebuah karya seni gitu. Itu bisa. Cuman itu tadi teman-teman harus mencantumkan transparansi bahwa itu menggunakan AI gitu. Ketika dalam di Indonesia sekarang mungkin etika ini masih digodok gitu. Jadi aturan terkait penggunaan AI ini masih digodok. Jadi konten-konten yang menggunakan AI itu wajib menggunakan seberapa persen gitu, itu kan masih digodok. Jadi selama itu belum belum disahkan, teman-teman masih bisa menggunakan itu. Cuman itu lebih baik transparan daripada nanti terjadi itu tadi, kayak tadi disampaikan bahwa ada foto terkait penggunaan leher panjang, teman-teman sudah memikirkan kayak gitulah, oh ini ada ini, terus ketika ada sebuah media melakukan verifikasi gitu kan, terus nah itu kan juga ruginya ke teman-teman gitu. Kayak kita bisa melakukan verifikasi, oh bahwa ini ternyata menggunakan AI lah, karena ada beberapa tools gitu. Tadi kan salah satunya kan GPT itu kan juga anti AI, itu kan ada beberapa juga yang menggunakan anti-antinya gitu lah. Kayak teman-teman yang suka musik misalkan ya, musik, karena beberapa bulan yang lalu kan ada yang terkait hak cipta ya kan. Terus banyak juga kan teman-teman yang kreativitas tuh bikin jingle masing-masing. Kayak misalnya ini dibikinkan jingle gitu kan, terus bikinkan apa namanya Mars, bikinkan apa namanya lagu bangsaan gitu kan, itu kan bisa, itu kan ada kok AI yang bisa menggunakan. Bisa nggak dipraktekkan gimana caranya buat lagu gitu, misalkan kayak Mas INR gitu, bisa sekalian bisa juga dipraktekkan. Kalau itu kan karena panjang ya, nanti setelah acara ya. Gitu loh. Jadi karena itu kan panjang ya prosesnya, jadi kan takutnya nanti karena keterbatasan waktu mungkin nggak bisa. Sebenarnya kalau soal diskusi itu tadi ya bisa kok teman-teman bikin lagu, misalkan lagi merenung nih, galau, patah hati gitu kan, bikinkan lagu patah hati. Itu AI-nya apa itu? Ada namanya itu Suno gitu kan, menggunakan AI bikin lagu itu ada. Terus kemudian kayak tadi penggunaan, menjawab pertanyaan yang kedua tadi yang soal bagaimanakah AI itu bisa menambang data. Ya ini, jadi gini, terkait menambang data itu kan mungkin ini juga jadi sebuah tantangan di era saat ini. Jadi karena crawlnya AI ini sangat masif lah, itu banyak yang memproteksi data gitu. Jadi gimana data itu bisa tidak gampang untuk ditambang oleh AI, karena kadang dikomersialisasi gitu kan sama AI-nya itu sendiri. Kan ibaratnya tadi teman-teman pakai
apa namanya, AI yang gratisan lah. Nah, AI gratisan tuh ibaratnya kalau di dunia kerja itu cuma jadi kayak staf magang lah gitu ya. Jadi dia ya teman tahu sendiri lah kalau sudah di dunia kayak gitu, dunia apa namanya, mungkin karena kalau di dunia industri ini seperti itu ya. Mungkin kalau biar agak contohnya agak ini analoginya mungkin ke mahasiswa semester 1 gitu. Dia nyuruh mahasiswa semester 1 dengan ekspektasi tugas di semester 5. Bisa nggak gitu? Nah, mau nggak mau kan dia mau nambang datanya kan ya kapasitas semester 1 lah gitu. Itu AI gratisnya seperti itu. Kalau mau nambangnya semakin besar ya mau nggak mau kan langganan gitu kan. Oh, langganan itu ibaratnya kalau di industri udah jadi level kabak koordinator gitu kan, itu udah paham lah. Lebih tingginya lagi ini manajer ya, seperti itu. Jadi ada tingkat-tingkatannya karena mereka itu juga berbasis data, pembelajaran deep learningnya berbasis data. Jadi kapasitasnya pun juga seperti itu. Kadang ya, kenapa kok? Kadang kok hasilnya halu banget sih mas ya karena pakainya mau nggak mau pakai gratisan ya gimana? Maksudnya kayak semester 1 dan semester 1 tiba dikasih tugas bikinlah esai yang memiliki pandangan terkait siapa lah tokoh-tokoh ya, mungkin tokoh-tokoh terkenal gitu kan. Ya nggak mungkin karena itu tadi ya, keterbatasnya itu juga ada pembatasannya juga mereka. Dan mungkin teman-teman juga pernah nggak sih menemukan bahwa prompt teman-teman ditolak itu juga dibatasi sebenarnya sama platformnya gitu kan. Jadi agar teman-teman itu tidak bisa melakukan mungkin pencegahan pembuatan hoax gitu ada gitu. Karena misal teman-teman lama nambang literasi, nambang citasi, terus kemudian bikinkan antitesanya ini gitu. Kadang kan bikin hoax juga gitu. Kan gitu, bisa gitu. Terus ditulisin saya tidak bisa memberikan Anda jawaban, itu ada ditolak kayak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi soal apa? Cara konten. Nah, ini sebenarnya butuh pengalaman lah, butuh itu tadi apa namanya, kepekaan lah. Karena mau nggak mau, mungkin kalau teman-teman sudah sering pakai AI itu hampir mirip kok kerjaan-kerjaannya. Kayak misal mungkin teman-teman lihat sekarang kan ada perkembangan itu influencer AI di Instagram gitu kan. Coba teman-teman buka itu kan. Itu kan sebenarnya gambarnya hampir-hampir mirip. Realitasnya itu hampir-hampir mirip. Pembentukan generatifnya kan sebagai mirip. Nah itu gimana sih cara membedakannya? Nah biasanya teman-teman bisa menggunakan logika sederhananya itu berdasarkan keilmuan teman-teman, kayak logikanya itu tadi. Kayak misalnya yang saya cerita soal hoax, hiu di banjir itu kan, nah kayak gitu kan logika yang sangat simpel gitu kan. Kadang-kadang juga mungkin backgroundnya kayak nggak realistis lah. Ini bisa teman-teman analisis seperti itu. Mungkin teman-teman lihat ada seorang tokoh gitu kan, misal gambar seorang pria di ngopi, di belakangnya backgroundnya salju gitu kan. Terus di situ di kopinya tidak keluar asap, itu kan detail-detail seperti itu kan penting ya. Itu logika sederhana sih, meskipun di secara bisa diedit lah. Teman-teman juga biasa sering nonton film itu kan kadang ada yang real, ada yang tidak, ya kan. Apalagi teman-teman yang suka bereksperimen lah, naik gunung misalnya, tahu tempat-tempat mana, itu pasti akan bisa membedakan dengan cepat gitu. Jadi itu juga berbasis oleh pengalaman teman-teman juga, nggak dipungkiri. Jadi kalaupun ada alatnya ada, itu tadi GPT-0, terus ada Hive, itu juga bisa buat analisis gitu kan. Kalau enggak itu salah simpelnya yang tadi saya sebutkan. Tanyain aja ke mesinnya itu, misal ke ChatGPT atau ke Gemini misal, apakah gambar ini benar gitu. Kadang kalau dia yang bikin, kadang dia yang jawab juga. Ini tidak benar, ini buatan AI, gitu simpelnya. Seperti itu. No? Mungkin satu pertanyaan lagi,
Ada yang mau bertanya? Bisa langsung. Oke, saudara abang saya ini satu. Sini aja ya. Iya, nggak apa-apa. Saya sedikit masuk dan sedikit menanyakan. Apa bahasa sih? Perkenalkan nama saya dan saya tertarik dengan AI. Karena itu bukan cuma konten kreator. Kebanyakan 60% ini masukan ya, 60% media sosial, terutama itu Facebook, yang gambarnya foto. Kita foto di sini, sedangkan dipindah alihkan ke Google AI Gemini. Itu saya masukkan dulu pertanyaan ini. Dia tuh dikasih caption habis itu, dan di belakang foto itu, di belakang dirinya sendiri itu ada background salju dan lain sebagainya, atau Paris dan Jerman gitu. Itu seakan-akan menipu orang-orang yang berpendidikan gitu. Saya ya acu tidak acu gitu, karena saya nggak percaya dengan hal itu. Seakan-akan itu ukurannya uang gitu kan. Tuh 60% tuh FB Pro itu kayak gitu. Kalau teman-teman ingin belajar silahkan buka FB Pro. Saya mempromosikan diri, saya juga menggunakan gitu. Tuh pertama. Dan langsung pertanyaan, kenapa sih AI itu tidak memberikan transparansi kepada kita terkait fakta? Seakan-akan kita itu orang pendidikan terkecoh oleh itu terkecoh oleh video atau foto sekilas itu, seakan-akan percaya. Kita orang berpendidikan, mana kritis kita, ya kan? Kritis kita terhadap pendidikan tinggi-tinggi, kuliah bayar loh, ya kan? Tapi tidak ada secara pikiran kita itu ini nggak benar gitu, karena kan mengiyakan gitu. Dan bagaimana itu hukumnya? Seakan-akan di sini tidak menjelaskan hukumnya. Mungkin terima kasih. Pendapatnya di situ. Perjelas sedikit, ini artinya hukumnya ini hukum AI. oh, AI. Saya kira hukum agama. Nggak tahu. Hukum Islam. Kalau hukum Islam saya serahkan ke alumni itu. Jadi gini, terkait penggunaan AI itu ya. Kenapa sih kok penggunaan AI banyak terjadi FB Pro? Iya emang gitu. FB Pro itu kalau teman-teman tahu itu kan fungsinya sebagai saluran eksklusif lah. Nah, eksklusif untuk apa gitu? Biasanya orang menggunakan AI butuh apa sih? Gitu? Butuh informasi yang kayak apa sih? Gitu? Butuh hiburan, ya, butuh informasi terkait jualan atau ide kan gitu. Nah, kenapa kok AI itu nggak bisa mentransparansikan diri? Ya karena dia cuma asisten gitu. Dia nggak punya kewenangan gitu kan. Yang kewenangan yang ngupload lah. Jangan salah. Kalau AI disuruh ngupload sendiri kan, gimana coba caranya? Dia kalau nggak dikasih akses akun, coba Mas Rizal gitu ya. Mas Rizal itu nggak mungkin bisa dia ngupload kontennya dia ke akunnya Bang Rizal kan gitu. Orang dia cuma ngasih rekomendasi, oh Bang Rizal suruh buatkan foto saya berada di Mars gitu kan, ya kan langsung jadi kan fotonya pakai baju astronot, pakai roket lah gini-gini kan, ya, itu akan jadi. Tapi kan keputusan untuk memposting di sana itu kan keputusan individu gitu. Individu itu yang mau, oh saya mau memamerkan karya inilah, ini karya saya nih, saya bisa bikin prom foto di Mars gitu kan, dengan detail seperti ini. Itu kan kreativitas teman-teman gitu. Nah itu kan. Nah terus ketika ini ibaratnya kan pesan ini disampaikan, diupload di saluran itu, terus diterima dengan masing-masing berbeda. Ya itu tadi karena kebutuhan masing-masing penerima dan latar belakangnya berbeda. Mungkin teman-teman yang merasa, oh ini karya seni nih, dia bisa bikin prom yang kayak gini. Oh bagus nih, saya suka, saya like gitu kan. Terus ya, ada juga yang bisa juga ditanya, Bang, minta itunya dong Bang, caranya tipsnya gitu kan, itu kan jadi hal yang tersendiri gitu. Tapi kan ketika itu disalahgunakan tuh tadi kan, dia ya itu tadi gitu kan. Oh ini orang Indonesia pertama itu kan captionnya gitu, orang Indonesia pertama yang menginjakkan kaki di Mars gitu kan. Itu kan jadi sebuah kebohongan gitu kan. Itu kan semua tergantung pada pengguna gitu.
Dan kemungkinan mesin logaritma itu hanya akan mendeteksi, oh ini karya ini telah dibuat menggunakan AI gitu aja. Dia bisa otomatis. Ada juga yang minta kita transparan sendiri untuk mencantumkan bahwa itu menggunakan AI seperti itu. Kemudian apalagi yang saya tanya? Tentang background yang diganti di belakang. Ah? Pembodohan. Oh itu, ya, itu tadi kalau soal terkait hasil AI digunakan sebagai itu tadi apa namanya, sebagai apa namanya, hal yang membodohkan mahasiswa itu kan tergantung persepsi juga kan. Ibaratnya gini, ibarat kita kan memandang sebuah benda, itu kan dari mana sudut pandang kita melihatnya gitu kan. Kadang dibilang oleh benda itu buruk gitu kan, karena kita cuma lihat dari belakang aja, kayak kita lihat kambing. Kambing dari depan itu kan kakinya cuma 2 gitu kan gitu. Coba kalau dari samping baru kelihatan ya. Ada bisa jadi 4 ya. Di atas malah kalau dia dari atas nggak ada kakinya kan seperti itu. Jadi bagaimana kita melihat itu kan juga bagaimana kita memiliki keilmuan lah, seperti itu kan. Tarik lagi ke situ. Jadi kadang permasalahan, konflik ataupun apa itu kan bagaimana kita menyikapi itu kan juga bagaimana cara pandang kita melihat sesuatu. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya ya akan dibilang sebuah pembodohan ketika kita tuh ada unsur provokatif yang itu tadi bilang bikin karena ini generatif AI ya kan, edit foto saya berada di Mars dengan komponen lengkap astronot gitu kan. Terus udah jadi, terus Bang Rizal misalnya, wah saya mau pamer ke teman-teman nih ya kemampuan saya itu tuh kasih tulisan provokatif. Nah kalau mungkin ya ini follower Bang Rizal itu ada yang nggak tahu bahwa itu menggunakan AI atau kreativitas Bang Rizal, dia bilang waduh pembodohan nih Bang Rizal, dia bilang orang pertama di captionnya, orang pertama Indonesia yang menginjakkan kaki di Mars, seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya itu kan tergantung oleh yang upload, karena keputusan akhir itu ada yang pemilik akun seperti itu. Makanya banyak sekali akun-akun hoax apa yang namanya, mungkin teman-teman mahasiswa yang kalau di pergerakan tahu buzzer itu kan modelnya kan seperti itu. Jadi seringkali melakukan provokasi atau mengeluarkan statement-statement yang kadang memancing lah gitu. Yang itu juga yang jadi kadang menyebabkan polarisasi lah, dampak-dampak seperti itu ya. Itu kan kalau secara hukum mungkin di Indonesia itu sekarang sedang dibentuk pembatasan penggunaan AI, karena kemarin itu mungkin di berita itu disampaikan bahwa sedang ada penggodokan lah terkait etika AI. Kalau secara internasional itu tadi beberapa konten yang berkaitan dengan isu-isu internasional yang sangat melanggar kayak HAM, perang, terus kemanusiaan yang kayak pembunuhan dan lain-lain itu sangat dilarang. Jadi mau seberapapun teman-teman minta generatif AI dengan keyword itu akan selalu di blacklist. Itu kalau hukum di internasional ya. Kalau di Indonesia sekarang penggunaannya masih dalam tahap, pemahaman saya masih dalam tahap. Jadi prosesnya sedang proses. Jadi makanya kan edukasi AI ini sangat penting supaya itu tadi teman-teman tidak salah tafsir, tidak salah penggunaan lah terutama itu. Karena ada keterbatasan, mereka mempunyai keterbatasan, AI ini punya bias itu tadi dan punya halusinasi lah seperti itu. Mungkin itu aja jawaban dari saya.